tua sejak saya SMA. Jadi maklum ya kalau misalnya nanti agak error gitu. Ya, Masih kelihatan kan? kelihatan, Mak. Oke, bentar. Oke. Jadi kalau kita belajar tentang genetika, itu pasti membahas tentang pewarisan sifat. Nah, orang yang pertama kali orang yang pertama kali melakukan penelitian tentang pewarisan sifat adalah Pak Mendel. Jadi Pak Mendel ini pendeta yang juga ahli botani. Jadi zaman dulu itu orang orang-orang agamis itu rata-rata juga pinter dalam hal IPA. Jadi ada yang dia pendeta tapi ahli botani, pendeta tapi pintar membuat vaksin itu juga ada. Ahli pendeta tapi juga pintar fisika, menghitung rumus juga banyak gitu. Nah, penelitiannya Pak Mendel ini menghasilkan suatu teori tentang penurunan sifat makhluk hidup yang kita kenal sebagai hukum Mendel. Penelitian Mendel. Dari penelitiannya, Pak Mendel ini menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitian karena punya 5 ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain. Bentar. Oke. Error lagi. Stop share. Bentar. Baru 9 anak yang datang. Siapa ya yang nggak datang ya? Oke, jadi ini adalah bentar. Sifat dari kacang kapri yang digunakan sebagai objek penelitian. Memiliki ciri yang mudah dibedakan. Maksudnya itu gini, dalam 2 jenis kacang kapri daunnya itu bisa dibedakan gitu. Kemudian batangnya juga bisa dibedakan dengan mudah. Ada yang batangnya kuat, ada yang batangnya lemah, kemudian ada yang batangnya pendek, batangnya panjang. Bunga warnanya merah, bunga warnanya putih gitu. Jadi kelihatan jelas. Bisa melakukan penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu maksudnya dalam satu pohon, dalam satu bunga itu bisa menyerbuk sendiri bunganya. Maksudnya alat kelamin jantannya bunga itu bisa menyerbuki alat kelamin betinanya bunga di kelopak bunganya itu sendiri. Jadi dalam satu kelopak bunga itu dia bisa menyerbuk sendiri. Ada beberapa tumbuhan yang nggak bisa. Dapat melakukan penyerbukan silang. Bisa juga bunganya satunya warna putih, kemudian bunga satunya warna merah, itu bisa disilangkan. Kalau kacang kapri seperti itu. Mempunyai daur hidup yang relatif pendek, maksudnya itu cepat mati. Cepat mati, kemudian cepat tumbuh lagi. Dan mampu menghasilkan keturunan yang sangat banyak. Jadi bisa dilihat gitu, keturunannya itu banyak, jadi variasi keturunannya bisa dilihat.
Ini adalah simbol dalam persilangan yang akan sering kalian ketemui. Yang pertama adalah P atau parental. Ini menandakan orang tuanya atau induknya, induk jantan atau induk betina. F, filial. Filial adalah keturunan. Kalau F1 berarti keturunan pertama dari orang tuanya atau induknya. Kalau F2 berarti keturunan kedua, yang artinya ini adalah keturunan dari F1 disilangkan dengan F1 ya. Kalau F1 itu hasil dari persilangan orang tua atau induk. Kalau F2 berarti keturunan dari persilangannya F1. F3 adalah keturunan dari persilangan F2 dan seterusnya. Tanda ini adalah maksudnya disilangkan. Bisa juga kalian bikin X seperti ini juga boleh. Seperti ini juga boleh. Sama saja. Genotip. Genotip adalah sifat pembawa keturunan berupa susunan gen, tidak tampak. Genotip ini isinya atau letaknya ada di dalam tubuh, tidak tampak. Yang membawa sifat dari makhluk hidup. Contohnya, bunga berwarna merah bergenotip, ini membacanya bukan MM, atau MM kan sama ya, MM. Membacanya itu M besar, M kecil, atau M besar, M besar. Ini berarti dia membawa sifat keturunan warna merah. Gitu loh. M besar. Oke, ini ada penjelasannya lagi. Sekarang ke fenotip. Fenotip adalah sifat yang dapat diamati. Jadi genotip ini adalah sifat pembawa keturunan yang tidak bisa diamati. Disimbolkan dengan huruf M besar atau M kecil, atau huruf A besar, A kecil. Gitu. Nah, sifatnya yang bisa diamati dari genotip ini namanya fenotip. Gitu loh. Contohnya tinggi badan atau warna kulit. Contoh yang lain begini. Apa ya? Buah masam. Buah masam, masamnya itu, rasanya itu adalah fenotipnya. Nah, pembawa sifat masam itu namanya genotip. Jadi yang membawa namanya adalah genotip, yang kelihatan dari luar namanya adalah fenotip. Alel atau pasangan gen atau sifat. Jadi gen itu, gen di dalam tubuh makhluk hidup, kecuali gennya sel kelamin, itu pasti berpasangan. Jadi pasti ada dua-dua. Hurufnya yang sejenis ada dua, gitu maksudnya. Dinyatakan dalam huruf kapital atau huruf kecil. Nanti ada penjelasannya kenapa kok ada yang huruf kapital, kenapa kok ada yang huruf kecil. Contoh alel adalah A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Kalau cuma ada satu A saja, berarti itu bukan alel. Gitu ya. Homozigot, individu yang memiliki alel yang sama. Berarti jenis hurufnya, besar kecilnya huruf itu sama. Contohnya, A besar, A besar, D besar, D besar, A kecil, A kecil, D kecil, D kecil. Ini namanya homozigot. Jadi, alelnya sama, jenis hurufnya sama, besarnya sama. Heterozigot, individu yang memiliki alel yang berbeda. Maksudnya berbeda itu satu kapital, satunya kecil. Contohnya A besar, A kecil, M besar, M kecil, D besar, D kecil. Gitu. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar tentang
Istilah yang lainnya, dominan adalah sifat yang menutupi sifat lain. Dominan ini kalau dalam fenotip berarti dia kelihatan. Fenotipnya dominan berarti dia kelihatan sifatnya. Kalau genotip, kamu bisa tahu dari mana kalau ini tuh dominan. Untuk genotip yang nggak kelihatan, dominan, nah gini ya, gen dominan pada genotip ditandai dengan huruf kapital. Contohnya, begini contohnya. Tadi ada A besar, A besar. Berarti ini kita menamainya homozigot dominan. Homozigot karena sama-sama, maksudnya huruf kapitalnya sama, satu kapital, itu berarti homozigot. Dominan itu berarti kapital semua. Paham ya? Jadi dominan, homozigot dominan itu pasti hurufnya besar semua. Kalau homozigot resesif bagaimana? Nah, resesif itu adalah sifat yang tertutupi oleh sifat yang lain. Resesif itu kalau misalnya dalam genotip atau sifat yang nggak kelihatan ditandai dengan huruf kecil. Seperti ini. Nah, berarti ini kita menyebutnya sebagai homozigot resesif. Gitu. Kemudian ada yang namanya heterozigot. Di slide sebelumnya kan kita selain membahas homozigot yang jenis hurufnya sama, ada juga yang jenis hurufnya berbeda dalam satu alel. Misalnya A besar, A kecil. Kalau A besar, A kecil, itu berarti kita menamainya heterozigot. Heterozigot. Contohnya, kalau dalam ini adalah kalau misalnya dalam soal itu seperti ini. Oh, di bawah. Misalnya bunga warna merah homozigot. Homozigot disilangkan dengan bunga warna putih. Ini homozigot dominan. Homozigot dominan disilangkan dengan bunga warna putih homozigot resesif. Oh, mana ya? Bentar. Homozigot. Bentar, guys. Oh. Oke, gini. Kita mulai ulangi lagi dah. Oh. Bentar. Oke, di sini saja. Jadi kalau misalnya ada kalimat seperti ini. Bunga warna merah homozigot dominan. Berarti karena bunga warna merah homozigot dominan, kita ambil saja simbolnya dari genotipnya.
Genotipnya kan warna merah. Warna merah genotipnya disimbolkan dengan huruf apa? Biasanya sesuai dengan warnanya. Kalau warnanya merah, dominan berarti M besar. Maka kita menulisnya homozigot dominan warna merah itu M besar, M besar. Berarti kalau bunga warna putih, homozigot resesif. Berarti bagaimana menulisnya? Maka kalau yang dominan kan pasti besar. Berarti kalau yang resesif ini disimbolkan dengan huruf yang sama, M-nya sama, tapi jenis hurufnya beda. Pakai huruf kecil, M kecil, seperti ini. Kalau misalnya ada lagi tadi istilahnya heterozigot. Misalnya ada bunga warna kuning heterozigot. Kalau heterozigot, jadi hurufnya sama-sama M, tapi jenis hurufnya beda dengan dua yang di atas. Karena heterozigot berarti M-nya besar 1, M-nya kecil 1. Begini cara penulisannya ya. Jadi saya ulangi. Kalau itu homozigot dominan, itu M besar, M besar. Kalau homozigot resesif, M kecil, M kecil. Kalau heterozigot, berarti M besar, M kecil. Gitu. Nah, nanti sifatnya M besar ini akan menutupi sifatnya M kecil. Gitu. Jadi sifat M kecil ini tertutupi oleh M besar. Jadi nanti yang kelihatan dari luar, kelihatan warnanya itu M besar, kuningnya. Nanti kita pelajari lagi. Sekarang intermediate. Intermediate adalah sifat yang muncul dari kedua induk. Intermediate ini kalau dalam kacang kapri itu biasa diperlihatkan dengan warna yang campuran dari induknya. Jadi misalnya kalau induk jantannya merah, kemudian induk betinanya putih, maka anaknya atau filial pertamanya itu warnanya merah muda, intermediate gitu. Intermediate ini gennya, genotipnya itu ditandai dengan heterozigot. Jadi misalnya warnanya merah muda ya, berarti M besar, M kecil. Nah, dalam kacang kapri itu biasanya kalau misalnya sudah intermediate sifatnya, berarti genotipnya itu M besar, M kecil. Dengan warna yang keluar adalah warna gabungan dari kedua induk. Kita lanjutkan. Monohibrid. Monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Misalnya, bentuk rambut lurus disilangkan dengan bentuk rambut keriting. Atau bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih. Itu kan sifatnya beda cuma satu. Atau misalnya daun. Satu sifat daun yang berbeda. Daun bergerigi dengan daun yang mulus. Atau lagi buah. Buah yang masam dengan buah yang manis. Itu monohibrid, satu sifat beda. Kalau dihibrid persilangan dengan dua sifat beda. Yang pastinya nanti genotipnya juga ada dua jenis. Misalnya, buah manis berakar lemah disilangkan dengan buah masam berakar kuat. Galur murni adalah individu yang melakukan penyerbukan sendiri, berulang-ulang, dan memiliki alel yang sama dengan induknya. G atau gamet adalah simbol gen yang dibawa. Kita langsung saja untuk latihannya, supaya lebih paham. Nah, ini adalah hukum satu Mendel. Ini bisa dibaca sendiri.
Oh. Ya kan saya baru. Oke, sekarang contoh persilangan monohibrid satu sifat beda. Satu sifat beda. Persilangan yang menghasilkan keturunan pertama. Jadi ini persilangan antara induk jantan dan induk betina. Ya, untuk orang tua pertama atau induk pertama dinamakan P1. Ini pertanyaannya adalah tanaman kapri berbunga ungu. U besar berarti ini dominannya homozigot. Jadi ini adalah homozigot dominan. Disilangkan dengan tanaman kapri berbunga putih. U kecil, U kecil. U kecil, U kecil ini berarti sifatnya adalah homozigot resesif. Nah, setelah itu, bagaimanakah persilangannya? Kita tulis dari langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah menentukan parentalnya, menentukan orang tua. Ini adalah langkah yang pertama. P1, U besar disilangkan dengan U kecil, U kecil. Kemudian yang di bawahnya ini adalah sifat dari bunganya. Kalau U besar ungu, U kecil putih, gitu. Gamet untuk langkah yang kedua adalah menentukan gametnya. Ini tuh wajib menentukan gametnya. Gamet ditentukan dari dilihat parentalnya, genotip parentalnya. Kalau genotipnya itu adalah homozigot, yang artinya ukuran dari hurufnya itu sama besar, berarti yang ditulis gametnya itu cuma satu, U besar saja. Ini juga karena ini parentalnya U kecil semua, maka gametnya yang ditulis adalah U kecil saja. Jadi gametnya di sini ada dua, U besar dan U kecil. Setelah itu, langkah yang ketiga adalah membentuk filial yang pertama atau anak yang pertama. Anak yang pertama adalah gabungan dari gametnya itu, yaitu U besar dan U kecil digabung jadi satu, jadinya adalah U besar, U kecil. Jadilah ini adalah genotip F1. Genotip F1-nya. Jadi, di dalam tubuh anaknya itu, genotipnya adalah U besar, U kecil. Genotip F1 ini bersifat heterozigot dominan dan memiliki warna ungu. Kalau warna ungu ini berarti dinamai dengan fenotip. Jadi saya ulangi lagi. Berarti U besar U kecil ini adalah genotip F1, heterozigot dominan, yang artinya sifat U besar ini menutupi sifat U kecil dan menghasilkan fenotip ungu. Jadi kan U kecil kan putih, jadi putihnya itu nggak kelihatan, yang kelihatan dari luar tuh ungu. Cuma dalam tubuh anaknya itu, genotipnya itu jadi heterozigot, beda dengan orang tuanya. Gitu ya. Kita lanjut. Kalau misalnya belum paham, bisa ditanyakan. Sudah paham semuanya yang ini? Saya anggap paham. Oke. Sekarang kita menyilangkan keturunan pertama. Dengan keturunan pertama dan menghasilkan keturunan kedua. Nah, kalau yang ini kita namai, tadi 3 ya. Sekarang langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah menentukan parental yang kedua. Atau orang tua yang kedua diambil dari F1 yang tadi. Jadi parental yang kedua ini sama dengan F1 yang tadi itu.
F1 disilangkan dengan F1. F1-nya adalah U besar, U besar, U besar, U kecil. Kemudian satunya lagi U besar, U kecil. Dengan fenotipnya ungu, fenotipnya ungu. Nah, karena F1 ini punya dua genotip yang berbeda jenisnya, maka gametnya ini juga ditulisnya dua. U besar ditulis, U kecil ditulis. Begitu juga dengan yang satunya, U besar ditulis, U kecil ditulis. Kemudian barulah menghasilkan F2-nya atau filial yang kedua, keturunan yang kedua. Begini caranya. Ini namanya dimasukkan ke dalam tabel biar lebih mudah. Jadi kalian bikin nih tabel ya, saya bikin lagi tabel. Contohnya, ini untuk U besar, ini U kecil. Jadi yang sini tuh dimasukkan ke sini. Ini dimasukkan di sebelah sini. Kemudian yang di sini juga dimasukkan ke sini. Ini juga, ini U kecil. Nah, kemudian cara menyilangkannya adalah kayak, jadi yang di sebelah sini itu disilangkan dengan yang atasnya. Ditaruh di sini. U besar kan, ini U besar. Ini juga U besar. Jadi U besar ditaruh di kotak yang kotak pertemuannya U besar. Kemudian yang sebelah sini ditaruh di sini. Ini adalah U kecil, berarti kita menulisnya U kecil. Ini di sini U besar, berarti kita di sini menulisnya U besar. Jadi kalau yang di kotak ini namanya U besar, U kecil. Kemudian yang di sini, di kotak yang di sini tuh, ini lurus ke sini didapatkan U besar. Yang ini juga ke bawah disilangkan jadi U kecil. Kemudian yang terakhir, kotak yang keempat. Lurus ke bawah, kita tulis lagi U kecil. Yang ini juga lurus lagi ke sini, kita taruh di sini U kecil. Gitu. Jadi, dari persilangan keturunan pertama F1 disilangkan dengan F1 menghasilkan 4 jenis genotip. Menghasilkan 4 jenis genotip ini, yaitu U besar, bentar. Kemudian U besar, U kecil. U besar, U kecilnya kan ada 2, maka juga harus ditulis 2. U besar, U kecil lagi, dan yang terakhir adalah U kecil dan U kecil. Ini adalah genotipnya. Jadi genotip dari anak yang kedua atau keturunan yang kedua itu ada 4. Kalau fenotipnya bagaimana? Sifat yang kelihatannya. Karena U besar itu adalah dominan, maka semua genotip yang ada U besarnya berarti warnanya adalah ungu. Ada tiga genotip yang U-nya besar. Berarti ungunya ada 3. Ungu ada 3. Kemudian hanya ada 1 jenis saja, hanya ada 1 genotip saja yang U-nya kecil semua. Kalau U-nya kecil semua, berarti tidak ada warna ungu di situ. Maka warnanya jadi putih. Putihnya cuma 1. Jadi kalau ada perbandingan fenotip adalah ungu banding putih, yaitu 3:1. 1, 2, 3 ungu, dan 1 putih. Itu adalah perbandingan sifat yang tampak. Sekarang, perbandingan genotipnya. Perbandingan genotip, ada 3 jenis genotip, yaitu U besar, U besar, U besar, U kecil, dan U kecil, U kecil.
U besarnya ada 1. U besar U kecilnya ada 2. U kecilnya ada 1. Nah, berarti perbandingan genotipnya itu ada 1:2:1. Ini adalah perbandingan yang umum atau perbandingan yang biasanya terjadi pada persilangan monohibrid dominan. Perbandingan ini. Jadi untuk mendapatkan perbandingan ini kalian nggak perlu harus menggambar sampai ke tahap kelima ini, nggak perlu. Cukup dihafalkan saja. Kalau persilangan monohibrid dominan, itu berarti perbandingan genotipnya 1:1. Berarti perbandingan fenotipnya itu 3:1. Gitu. Oke. Dari sini adakah pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjutkan ke persilangan dihibrid. Kalau yang dihibrid ini agak susah karena banyak gennya, genotipnya. Karena ini adalah persilangan dihibrid, ada 2 sifat beda di sini. 2 sifat beda itu apa? Contohnya kalau di sini itu berbunga ungu, berbiji bulat. Jadi ada 2 sifat yang diperhatikan, bunga dan biji. Satunya ungu, satunya bijinya warna bulat. Disilangkan dengan tanaman kapri berbunga putih, berbiji keriput. Oke. Ini U besar, B besar, B besar. Berarti kita menamainya dihibrid, ya homozigot dominan juga sama. Kalau yang ini resesif. Kemudian, jadi kalau misalnya gini ya, jenisnya genotip itu, jenis genotip homozigot dominan itu pasti besar semua. Jadi A, misalnya A besar, B besar, B besar. Untuk yang dihibrid. Kalau yang tadi kan kita belajarnya monohibrid, 1 sifat saja. Berarti hanya ada 1 jenis huruf saja. Sekarang yang dihibrid. Ini genotip homozigot dominan. Kemudian jenis genotip homozigot resesif. Karena resesif, berarti semua hurufnya harus kecil. AA, BB. Atau CC, EE. Kalau misalnya 3, ada 3 gen di situ yang berpengaruh. Berarti DD, EE, FF. Kayak gitu. Kecil semua, ini namanya resesif. Ada lagi yang namanya heterozigot, jenis genotip heterozigot. Kalau sudah namanya heterozigot, berarti jenis hurufnya, besar kecil hurufnya itu beda. Contohnya, A besar A kecil, B besar B kecil. Kalau seperti ini berarti namanya heterozigot, genotip. Lalu bagaimana dengan fenotipnya? Fenotipnya bagaimana dari genotip yang seperti ini? Dilihat dari huruf apa yang besar. Di sini kan A besar sama B besar. Berarti nanti yang kelihatan di fisik dari makhluk hidup itu adalah sifat dari A besar dan B besarnya. Contohnya, contoh A. Jika A adalah jika gen A itu adalah rambut
keriting, maka gen A kecil adalah rambut lurus. Jadi kalau jenis hurufnya itu sama, A, B, B itu berarti sifatnya kan sama. Jika misalnya gen A besar itu rambut keriting, maka gen A kecil itu rambut lurus. Jika gen B besar adalah apa ya kira-kira? Warna kulit gelap, maka gen B kecil adalah kulit terang. Nah, dengan heterozigot yang seperti ini, A besar, A kecil, B besar, B kecil itu B ya harusnya, bukan C. Ini B. Jika genotip heterozigotnya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil, maka fenotip yang kelihatan dari ini adalah rambut keriting dan kulit gelap gitu. Jadi sifat dari yang kecil itu nggak kelihatan, yang kelihatan adalah sifat dari huruf yang besar kayak gitu. Oke, paham nggak paham? Harus paham loh ya ini, meskipun Bu Faridanya menjelaskannya agak rumit. Kita lanjut lagi ke sini. Jadi, untuk parental yang pertama atau induk yang pertama itu kita tuliskan U besar, B besar, B besar. Disilangkan dengan U kecil, B kecil, B kecil. Ini menulis fenotipnya, ini juga menulis fenotipnya. Kemudian menulis gametnya. Di sini ada dua jenis gamet yang berbeda jenis hurufnya, U besar dan B besar. Maka ditulis juga gametnya seperti ini, U besar, B besar. Yang ini juga U kecil, B kecil. Gitu. Boleh nggak Bu gametnya ditulis U lagi, jadi U-nya ada dua? Tidak boleh. Gamet itu isinya cuma satu huruf saja. Jadi kalau ada huruf yang sama, ya wis ditulisnya salah satu aja, nggak usah banyak-banyak. Sehingga keturunan pertamanya, F1-nya adalah digabung nih, gametnya digabung. Jadi U besar, U kecil, B besar, B kecil. Dengan fenotip atau sifat yang kelihatan dari luar adalah bunga ungu dan biji bulat. Jadi sifat yang kecil-kecil ini itu nggak kelihatan, ini tuh nggak kelihatan. Tapi ada di dalam dirinya F1. Gitu. Nah, setelah itu keturunan pertama ini harus disilangkan lagi dengan sesamanya, dengan sesama keturunan pertama, menghasilkan keturunan kedua, kayak gini. Jadi F1 disilangkan dengan F1. Gametnya bagaimana? Ini adalah genotipnya F1 dan ini adalah genotipnya F1 yang satunya. Gametnya bagaimana? Karena genotipnya itu sudah berbeda semuanya, jadi ada U besar, ada U kecil, B besar, B kecil. Ini juga U besar, U kecil, B besar, B kecil. Maka gametnya itu ada 4 juga, gitu loh. U besar, U besar, B besar, ditulis. U besar, B kecil, kayak gini. Kemudian menulisnya U kecil, B besar, seperti ini. U kecil, B kecil, kayak gini. Boleh nggak Bu menulisnya U besar, tidak boleh. Boleh nggak menulisnya U kecil, tidak boleh. Jadi gamet itu, dalam satu gamet itu bisa dua huruf yang berbeda. Nggak boleh sama. Itu ya maksudnya. Jadi kalau misalnya nih ada
genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil. Berarti gametnya bagaimana? Gametnya A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, A kecil. Seperti ini menentukan gamet. Lagi, kalau misalnya genotipnya A besar, A kecil, B besar, B besar. Bagaimana seperti ini kalau menentukan gamet? Menentukan gamet dari ini itu dilihat hurufnya. Jadi hanya ada 3 huruf yang di sini jadinya begini menentukan gamet yang ini. A besar, B besar, dan A kecil, B besar. Kayak gitu. Bisa yang lainnya enggak? Enggak bisa. Jadi cuma ada 2 gamet di genotip yang ini. Hanya ada 2 gamet di genotip yang ini. Karena sifat bedanya cuma ada 2. Gimana pokoknya? Ini. Ya. Perhatikan bedanya dengan yang di sini. Gitu. Oke, kita lanjut. Jadi gametnya tadi ada 8. Nah, kemudian disilangkan seperti ini. Jadi kalian kalau mempersilangkan di hibrid heterozigot, keturunan pertama, harus bikin tabel yang seperti ini biar lebih mudah. Jadi U besar di sini, kemudian di sini U besar, U kecil, di sini U kecil, U besar, U kecil, B kecil. Yang di sini juga ini 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita isi satu persatu. Di kotak yang pertama, U besar, B besar disilangkan dengan U besar, B besar. Jadi menghasilkan semuanya besar. Dengan sifatnya ungu bulat, karena semuanya besar tuh. Kemudian yang di sini, U besar, B kecil, disilangkan dengan U besar, B besar. Jadi U menghasilkan U besar, U kecil, B besar, B kecil. Tetap fenotipnya ungu bulat. Kemudian yang di sini, ini Bu Farida nggak kelihatan nih. U besar, U besar. U kecil, B besar disilangkan dengan U besar, B besar. Menghasilkan U besar, U kecil, B besar, B besar. Dan fenotipnya tetap ungu bulat. Yang di sini, U kecil, B kecil disilangkan dengan di sini. Ini ya. Jadi kotak yang di sini itu hasil dari ini dan yang di sini. Oke. Sekarang kita lanjut ke kotak yang di sini, kotak yang nomor 5. Kalau kita namai kotaknya, ini kotak nomor 1, ini kotak nomor 2, ini kotak nomor 3, ini kotak nomor 4. Sekarang kita ke kotak nomor 5. Kotak nomor 5 adalah persilangan dari kotak yang ini dan yang di sini. Kemudian kotak yang nomor 6 adalah persilangan dari kotak yang di sini dan yang di sini. Kotak yang nomor 7 berarti kotaknya dari sini ke sini. Nah, kemudian kalau kotak yang nomor 8, kotaknya dari sini dan ini juga. Kayak gitu. Ini harus satu-satu, Bu. Iya, harus satu-satu seperti itu. Sembari menghafalkan, ini nanti akan kalian pelajari juga di SMA. Kemudian kotak nomor 9, hasil dari yang di sini dan yang ini. Ini kotak nomor 10 juga begitu. Berarti dari yang paling atas ini disilangkan dengan yang di sini.
Gitu. Ini kotak nomor 11 juga begitu, kotak nomor 12 juga, kemudian kotak nomor 13, kotak nomor 14, kotak nomor 15, dan kotak nomor 16. Jadi, persilangan dihibrid dominan dengan persilangan dihibrid resesif itu menghasilkan 16 jenis genotip. Gitu ya. Ya, saya ulangi, persilangan dihibrid dominan dengan dihibrid yang resesif akan menghasilkan 16 kotak. Kemudian, berdasarkan pada tabel F2 dapat diketahui perbandingan genotip dan fenotipnya. Perbandingan genotipnya. Perbandingan genotipnya kalian lihat dari nomor 1 sampai 16 ini ditulis satu-satu. U besar, U besar, B besar, B kecil. U besar, B besar, U besar, U besar, B besar, B kecil. U besar, U kecil, B besar, U besar. U besar, U kecil, B besar, U kecil. U besar, U besar, B kecil, B kecil. Sampai seterusnya. Ini. Jadi ada berapa ini jenisnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 genotip yang akan dihasilkan. Dengan jumlah tiap genotipnya itu beda-beda. Jadi yang U besar, B besar hanya ada 1. Kalau U besar, B besar, B kecil ada 2. Di nomor 5 dan nomor ini kayaknya ya. Nggak kelihatan di Farida tuh. Oh iya betul. Di nomor 5 dan di nomor 2. Oke. Sekarang yang U besar, U kecil, B besar, B kecil. U besar, U kecil, B besar, B besar. Oh ini. Maksudnya yang ini ya. Tadi saya salah ngomong. U besar, U kecil, B besar, B besar. Ada di nomor 9. Dan juga ada di nomor 3. Kemudian yang ini. U besar, U kecil, B besar, B kecil. Ada di nomor 10. Kemudian di nomor 7. Di nomor 4. Kurang 1 lagi. Mana ya? Oh, di nomor 13. Jadi nomor 4, 7, 10, 13. Kemudian U besar, B kecil, B kecil. U besar, B kecil, B kecil ada di nomor 6. Dan ada di, oh nggak ada, cuma ada 1. Kemudian U besar, U kecil, B kecil, B kecil ada di nomor 14. Dan ada di nomor 9. Kemudian U kecil, B besar, B besar ada di nomor 11. Mana lagi? Oh ya, cuma ada 1 ya. Kemudian U kecil, B besar, B besar, B besar, B kecil. Ini dan di nomor 12 dan di nomor 15. Kemudian yang terakhir U kecil, B kecil, B kecil ada di nomor 16. Gitu. Kemudian perbandingan fenotipnya atau perbandingan sifat yang muncul bisa dilihat dari luar adalah ungu bulat, ungu keriput, putih bulat, putih keriput. Nah, itu kamu cari sendiri ini. Yang ungu bulat itu berarti U-nya besar, B-nya besar. Kalau ungu keriput berarti U-nya besar, B-nya kecil. Kemudian kalau putih bulat berarti U-nya kecil, B-nya besar. Kemudian kalau putih keriput itu U kecil, B kecil. Nah, kamu harus mencari mana saja yang punya 2
genotip ini. Itu. Dari sini adakah pertanyaan? Tetap bingung? Kalau bingung, kita latihan lagi setelah ini. Bentar. Sekarang ke persilangan intermediate. Kalian ngantuk toh? Enggak kan? Halo? Enggak, Bu. Oke, sekarang intermediate. Kalau intermediate ini rata-rata yang digunakan untuk soal adalah monohibrid. Jadi cuma ada satu sifat beda saja. Kalau intermediate itu yang awalnya merah besar, atau M besar disilangkan dengan M kecil, akan menghasilkan filialnya atau genotipnya adalah M besar M kecil. Ini sama kayak persilangan monohibrid yang tadi. Cuma untuk fenotipnya gabungan dari dua induk ini, jadi merah dan putih kalau disilangkan jadi merah muda. Merah muda ini sudah pasti genotipnya adalah M besar M kecil. Ini sudah pasti seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian menemukan ada soal persilangan intermediate, berarti nanti keturunan pertamanya adalah sifat fenotipnya itu gabungan dari dua induk. Yang paling sering digunakan itu merah dan putih. Apalagi ya, bunga. Nggak ada sih rata-rata seperti ini. Gitu ya. Kemudian gametnya yang dihasilkan tidak ada dua jenis, M besar dan M kecil. M besar dan M kecil. Kemudian setelah ini, nah, kayak gini itu. Jadi perbandingan genotip sama fenotipnya sudah berbeda. Kalau perbandingan genotipnya sama dengan yang monohibrid 121. Cuma kalau fenotipnya ikutan 121 juga, merah, merah muda, dan putih. Jadi kalau intermediate perbandingannya sama antara genotip dan fenotip. Kalau monohibrid beda. Monohibrid yang dominan itu beda. Kita lanjutkan. Ini bisa dibaca sendiri. Kalau misalnya kalian paham yang monohibrid tadi, itu insya Allah paham juga yang intermediate. Cuma bedanya di fenotip saja. Ini adalah pewarisan sifat pada manusia. Nanti silakan dibaca sendiri. Jadi, golongan darah itu diambil dari orang tua. Jadi kalau misalnya orang tuanya darahnya A, kemudian satunya darahnya B, kalian nggak akan mungkin punya darah O. Atau darahnya satunya O, satunya apa ya? B misalnya. Kalian nggak akan mungkin punya darah A. Kayak gitu. Kemudian jenis rambut ini juga dikontrol oleh gen. Jadi kalau misalnya orang tuanya dua-duanya lurus ya, jangan mengharap punya rambut ikal. Tapi bisa jadi rambutnya ikal pada anak terakhir. Di kelihatan gitu. Tipe perlekatan cuping telinga itu juga dikontrol oleh gen. Jadi ada cuping telinga yang menempel, ada yang enggak. Bisa dilihat dari orang tua kalian. Kalau bentuk pertumbuhan rambut di dahi, bentuk rambut yang kayak lapangan bentuknya V itu, yang kelihatan wombo itu juga diatur oleh gen. Jadi ada yang bunder biasa, melingkar biasa, dan ada yang bentuknya V. Kayak huruf itu. Kemudian warna kulit juga dikontrol oleh gen. Selain itu, kemampuan kalian melipat lidah. Jadi ada yang bisa lipat lidah, ada yang enggak. Kalau misalnya teman kalian ada yang bisa lipat lidah, ya jangan mengejek yang enggak bisa lipat lidah. Soalnya enggak bisa lipat lidah itu memang gennya seperti itu.
Itu bukan salah dia, bukan berarti dia nggak bisa, dia kurang berusaha, enggak. Memang keturunannya nggak bisa. Sekarang kelainan sifat pada manusia. Yang pertama adalah albino atau kelainan genetik tidak bisa memproduksi melanin. Jadi kulitnya putih semua. Ini putih sekalian rambut-rambutnya yang di mana saja juga putih, alis putih, rambut halus di kulit juga putih, kayak gitu. Yang kedua adalah hemofilia. Hemofilia itu kelainan genetik yang darahnya sukar membeku. Jadi kalau kena garis pisau sedikit saja yang keluar banyak dan bisa pendarahan hebat. Kayak gitu. Hemofilia ini pasti dimiliki oleh laki-laki, perempuan nggak punya. Kalau perempuan langsung meninggal ketika dilahirkan, dia nggak bisa hidup kalau perempuan. Cuma perempuan itu bisa membawa, perempuan itu karier, membawa sifat hemofilia, cuma akan diturunkan pada anak laki-laki, karena anak perempuannya pasti meninggal. Yang ketiga adalah buta warna. Buta warna ini sebagian besar dimiliki oleh laki-laki. Kalau perempuan jarang punya buta warna, tapi perempuan bisa membawa sifat buta warna karena perempuan itu karier. Jadi yang menderita laki-laki, perempuan yang membawa. Ini pemuliaan tanaman dan hewan. Bisa dibaca sendiri nanti kalau sudah selesai Zoom-nya ini. Nah, sekarang kita latihan untuk persilangan. Kalau misalnya tadi masih belum paham, kita latihan lagi di whiteboard. Sebentar ya. Oke. Di whiteboard ini, misalnya sekarang kita ke persilangan monohibrid dominan. Buah ya. Lonjong dengan bulat. Buah lonjong dominan dan bulat resesif misalnya. Kita tentukan dulu P-nya. Parentalnya untuk yang pertama. Monohibrid dominan buah lonjong. Kita ambilkan gennya adalah L besar, L besar. Kemudian bulatnya resesif. Apakah kita tulis dengan B? Tidak. Karena awalnya lonjong itu dominan, berarti bulat ini kita harus mengikuti huruf yang sama dengan yang lonjong. Cuma jenis hurufnya jadi huruf kecil, yaitu L kecil, L kecil. Gitu ya. Jadi ini L besar disilangkan dengan L kecil, L kecil. Gametnya adalah L besar satu. Yang satunya L kecil. Menghasilkan keturunan yang pertama, yaitu L besar, L kecil. Dengan sifat dengan sifat fenotipnya adalah lonjong. Ini adalah keturunan yang pertama. Ya. Kemudian parental yang kedua diperoleh dari persilangan F1 kali F1. L besar, L kecil disilangkan dengan L besar, L kecil. Maka gametnya ada dua, L besar, L kecil, dan di sini L besar, L besar, L kecil. Berarti keturunan yang kedua, kita bikin tabel kalau masih bingung. Ini L besar, ini L kecil. Ini L besar, ini L kecil. Berarti ini di tabel yang di sebelah, di tabel yang pertama, L besar, L besar. Tabel yang kedua, L besar, L kecil.
Tabel yang ketiga L besar L kecil. Tabel yang keempat L kecil L kecil. Dari sini kita bisa tahu genotipnya sekarang. Genotipnya adalah L besar. Oh, langsung perbandingan saja ya. Ini sama dengan. Jadi perbandingan genotipnya adalah L besar banding L besar. L kecil banding L kecil adalah 1 banding 2 banding 1. Sekarang ke fenotip. Perbandingan fenotipnya. Fenotip adalah sifat yang bisa dilihat. Berarti kita menggunakan kata-kata. Lonjong dibandingkan dengan bulat. Lonjong ditandai dengan dengan huruf L besar. Berarti semua genotip yang ada L besarnya itu lonjong. Jadi lonjongnya ada 3 banding 1. Gitu ya. Sudah paham apa belum? Gimana anak-anak? Belum. Oke. Nanti bisa dilihat lagi di rekamannya. Sekarang kita lanjut ke yang dihibrid. Yang dihibrid ini jauh lebih minggu depan saja yang dihibrid ya. Jadi ulangan hariannya minggu depannya lagi gitu ya. Waktunya juga Bu. sudah banyak. Kalian pasti masih bingung. Oke. Sekarang stop share. Masih banyak bingungnya ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Iya. Nanti bisa di